Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan dialog, kita ke Bang Sylvester. Bang, banyak yang menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Joko Widodo ini adalah manuver untuk mempersiapkan visi ke depan 2029. Apakah memang ini masih pengen pengaruhnya sampai ke sana, Bang? Terlalu jauh ya kalau kita lihat itu. Tapi saya sedikit koreksi Prof. Karim tadi ya, bahwa ada yang irisan dari Pak Prabowo itu nggak happy. Sedangkan saya dan teman-teman dari Gerindra atau Pak Prabowo ini kami solid, nyatu gitu. Seperti halnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Jadi itu nggak benar itu. Kalau ya saya koreksi sedikit lah. Bahwa memang ada yang nggak happy tadi, saya bilang ada yang teman-teman yang mungkin yang kala Pilpres kemarin lah, residu itu masih ada. Ya, yang saya lihat yang tidak suka, Pak Prabowo sendiri mengaminkan itu, bahwa ada yang ingin memecah belah kan. Dari situ kita bisa lihat gitu loh, bahwa ada yang nggak suka itu bukan dari timnya Pak Prabowo dan kami nyatu kok. Kami sama-sama berjuang, dan sekarang ini di kabinet Pak Prabowo dan Mas Gibran itu campuran gitu loh, dari orang-orang Pak Jokowi dan orang-orang Pak Prabowo, dan mereka fine-fine aja gitu loh. Nah, jadi mengenai persiapan ke 2029 sih belum ada ya. Sampai sejauh ini kayak Mas Gibran itu masih belum berpartai. Pak Jokowi juga belum berpartai gitu. Intinya kan kalau 2029 itu kan untuk mencapai pencalonan di 2029 kan pasti ada manuver ke partai politik lah. Paling nggak dari sekarang ini bukan untuk yang kayak Pak Jokowi ke UAE kemarin terus menerima masyarakat, ini mah jauh. Ini beliau ke sana karena diundang. Betul. Termasuk juga masyarakat itu ingin datang bertemu Pak Jokowi. Termasuk kita lihat banyak para pengantin nih yang mau nikah, yang mau kawin. Itu semua rame-rame ngundang Pak Jokowi gitu loh. Jadi ini kan kemauan masyarakat, kemauan orang yang akhirnya Pak Jokowi juga beliau ini happy karena beliau ini nggak punya hobi main musik atau memasak, hobinya melukis, hobinya adalah bercengkrama bersama masyarakat. Itu Pak Jokowi yang selama ini saya tahu hampir sekian tahun bahwa beliau itu akan energinya ada itu ketika beliau bersama rakyat. Baik. Nah itu dia. Pak Hensah, tanggapannya 2029 masih kejauhan begitu, tidak ada visi ke sana. Cuman nggak ada partai yang diurusin. Nggak ada partai aja. Gimana tanggapannya? Kayak itu lagi ya, kalau ketemu sama mantan presiden itu, kalau Pak SBY sama Ibu Mega mau seperti Pak Jokowi itu banyak juga pasti yang ngantri. Karena buat rakyat itu ketemu tokoh bangsa kan luar biasa. Jangankan level presiden atau mantan presiden, level mantan menteri aja banyak yang masih didatengin rumahnya. Jadi kalau menurut saya, ini kalau disertasi saya tentang momentum politik itu ada satu variabel namanya modal sosial. Modal sosial ini harus dijaga supaya momentum politiknya itu nanti bisa muncul dan menguntungkan dia gitu. Jadi yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang adalah memaintain modal sosialnya. Apa yang dia punya ya udah, dengan MBZ, dengan membuka open house untuk rakyatnya, itulah yang dia lakukan. Didatengin several halte walaupun cuma nasi goreng doang, dan membuat massa tuh berkumpul di dirinya. Ya kalau menurut saya sih itu wajar ya, dan lihat antusiasme masyarakat aja. Kalau kemudian nanti rakyatnya, masyarakat udah nggak ada yang mau datang lagi juga, nggak akan ada. Tapi apakah kemudian dengan popularitas yang terjaga ini merupakan suatu win-win solution begitu, baik dari Pak Prabowo dan juga Jokowi? Ini agak berbeda ya. Kita kan nggak pernah tahu bagaimana isi kepala Pak Prabowo, isi kepala Pak Jokowi. Yang jelas dua-duanya adalah politisi handal. Betul yang disampaikan oleh Prof. Karim tadi, ini hubungannya ngejelimet nih, kan tadinya berkompetisi, kemudian jadi bareng-bareng, guru politik begitu ya. Ada yang ngaku guru politik lah, terus ada yang nitipin anaknya segala macam. Jadi emang rumit gitu. Mau sampai kapan dilihatnya akan seperti ini, hanya Prabowo sama Jokowi yang tahu. Tapi kalau menurut saya, memang ada keinginan bagi Pak Prabowo, bagi masyarakat untuk melihat bagaimana Pak Prabowo lebih independen. Misalnya gini, dari hasil survei kedai kopi ya, 72% puas, sisanya nggak puas. Nah yang nggak puas ini, faktor penyumbang terbesar ketidakpuasan itu adalah faktor
pembantu-pembantu presiden yang dianggapnya tidak berperilaku baik. Baik. Nah, begitu bicara membantu presiden, masuk lagi nih, ada orang-orangnya Jokowi, ada orangnya Prabowo, terus kemudian rakyat kan mulai lagi memilah-milah. Waduh, kemarin tuh ada sebuah kebijakan yang sampai kemudian menghilangkan nyawa rakyat. Oh, berarti Baik, jadi baik. ini adalah Tidak, upaya gitu. juga untuk menutupi bagaimana kekurangan-kekurangan tersebut dengan sosok dari Joko Widodo begitu ya Bang Saya Ensa. satu lagi sebentar ya. Jadi begini, kan kita nggak pernah tahu. Mungkin juga Pak Prabowo bilang gini, Pak Jokowi, saya nggak punya uang nih, cariin dong. Bentar ya, saya tanya ya. Oke, oke. Kita minta tanggapan Prof. Karim. Tanggung jawab dong nih. Prof. Karim dengan mungkin kita bisa nggak langsung punya uang. menanggapi, Prof. Pendek Silakan. saja silakan Prof. Singkat saja, Prof. Ya, Prof. Karim bisa mendengar suara kami? Masih terhubung, Prof? Masih terhubung dengan kami Prof Karim? Oh, itu ada. Ya. Ya tadi koreksi itu mau koreksi Amin ya, bukan mau koreksi saya. Tadi pertanyaan saya, kalau Jokowi memanfaatkan modal sosial, dukungannya untuk pemilu, apa tidak mungkin untuk 2029? Itu pertanyaan, bukan pernyataan saya. Yang kedua, kalau saya bilang yang tidak happy itu, orang-orang yang mendukung Prabowo, tapi di luar irisan Jokowi Prabowo, itu artinya bukan tim seperti abang ini gitu loh. Tapi mereka yang sudah memilih Prabowo, meskipun tidak ada Jokowi, itu pernyataan saya. Jadi kalau misalnya orang Gerindra sejak awal bersama Prabowo, kemudian selamanya sampai sekarang tidak mau pecah belah, ya saya bilang kan dari awal juga, posisi Prabowo dengan Jokowi itu seperti primus inter pares. Jokowi adalah deretan orang tokoh utama di antara sederet para pendukung Prabowo, dan itu menurut saya tidak jadi masalah. Saya kira meskipun menimbulkan perbedaan ya, tidak menjadi masalah. Termasuk tidak masalah ketika Jokowi terus tampil dan melihara ruang publik, sebab lengser ke Prabowo Pandito itu ternyata di Indonesia susah diterapkan. SBY tidak bisa, kemudian Megawati juga tidak bisa dengan mengurus partai. Bahkan mungkin Prabowo nanti setelah selesai juga kan terus didaulat menjadi pimpinan partai. Meskipun kita punya contoh, ada Asoka, ada Brawijaya kelima misalnya ya. Kemudian ada Diosanes misalnya yang tidak terjun di politik. Tapi kita melihat misalnya Jimmy Carter sampai meninggalnya kan tetap berurusan politik ketika selesai menjadi presiden, meskipun tidak mengurus partai politik. Bahkan misalnya dia menjadi utusannya Presiden Trump ke Korea Utara, meskipun ujungnya dia mengkritik Trump dan menggelorakan untuk penyelidikan atas pemilihan Trump dan keterlibatan Rusia. Jadi menurut saya mantan presiden terlibat di ruang publik itu biasa saja, silakan saja. Hanya nah, bagi mereka yang merasa miris, itu kan kedekatan Prabowo dengan Jokowi itu yang mulus dari awal sampai sekarang terjaga. Dan publik akan melihatnya dari apa yang dihasilkan. Sebab ibu bapak, saudara-saudara sekalian, hari ini kita Indonesia tidak hanya membutuhkan presiden yang hanya benar dalam menangani isu. Tetapi lebih dari itu, kita membutuhkan presiden yang berani menghadirkan kemajuan yang nyata. Sebagaimana dikatakan dalam pidato kemenangannya, menghadirkan kemerdekaan yang nyata di Indonesia. Itu saja gitu ya. Baik, Prof Karim. Jadi sudah kita garis bawahi bahwa apapun yang dilakukan oleh Joko Widodo ternyata memang tidak bisa dilepaskan dari aura-aura politik begitu. Baik, terima kasih Prof Karim atas penjelasannya. Bang Silvester. Oke, Bang Ensa, terima kasih banyak, dan tentunya juga kita masih akan melihat bagaimana kalau katanya tidak ada manuver 2029. Kita lihat nanti. Oke.